Sukses itu memang sangat mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk kita capai. Kesuksesan tidak akan diraih oleh mereka yang bermalas-malasan. Kesuksesan dapat diraih oleh mereka pekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tanggal 3 September 2023 Masehi, mulai kita tanam bibit sawit jenis Damimas. Kurang lebih berjumlah 143 pokok, dan ini sudah hampir finishing. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan, dan memang capek juga sih, tapi itu tadi, sukses itu memang sangat mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk kita capai. Kesuksesan tidak akan diraih oleh mereka yang bermalas-malasan. Kesuksesan dapat diraih oleh mereka pekerja keras. Dan alhamdulillah, ini sudah hampir selesai. Agak capek juga, karena sebanyak pokok ini, harapannya mudah-mudahan apa yang kita tanam ini 3 tahun 4 tahun kemudian akan membuahkan hasil yang maksimal. Ada sebuah pepatah kata Arab mengatakan, mayazra yahsud, siapa yang menanam dia kelak akan menuai. Tapi kadang ada juga tak menanam tapi menuai. Nah, itu pencuri itu, dan itu beresiko. Maka kita harus optimis dan full semangat dalam bekerja, karena orang yang pemalas tentu jauh dari kata sukses. Sekali lagi, orang pemalas jauh dari kata sukses. Semangat bekerja, raih mimpi untuk masa depan, dan tentu bukan masa depan dunia saja yang terbatas waktu. Masa depan akhirat pun perlu kita prioritaskan. Dalam sebuah hadis disebutkan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah untuk duniamu, seperti kita ini saat ini nanam sawit sebanyak ini, ka'annaka ta'isu abada, seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya. Nah, inilah ajaran Rasulullah dalam kita bekerja. Harus optimis, semangat. Kemudian kelanjutan hadis itu, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan engkau hidup, seakan engkau besok meninggal dunia. Nah, inilah prinsip kita dalam hidup. Sehingga doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kita dapat. Kebaikan dunia kita dapat, kebaikan akhirat kita dapat. Bukan hanya sekedar omong kosong saja doa itu, tapi kita realisasikan, kita aplikasikan dalam bentuk ini, bukti nyata. Ya, nah, bukti nyata sudah kita tanam, dan tentu prosesnya bukan hanya kita tanam terus kita tinggal pergi. Tentu butuh proses, butuh perjuangan, baik tenaga, pikiran, ataupun materi. Setelah kita tanam, nah, tahapan berikutnya kita rawat, kita pupuk, kita jaga, ini kita ikat. Ini wujud ikhtiar kita. Ya, bagaimana tanaman ini tidak dimakan oleh kera. Nah, ini ikhtiar kita. Maka ini menanam ini adalah wujud ikhtiar kita, termasuk memupuk, merawat, dan segala macamnya. Tentu kemudian tahapan kedua, bagi para pekerja, bukan hanya kita tanam, kita rawat, kita jaga, bukan. Ada poin yang kedua, yaitu kita berdoa, memohon kepada Allah biar tanaman yang kita tanam ini tumbuh subur, dan akhirnya
panennya pun memuaskan. Dan tahapan yang terakhir untuk pekerja, bukan hanya kita berikhtiar ini saja, bukan hanya kita doa saja, tapi kita tutup dengan tawakal. Nah ini penting, 3 poin ini untuk sahabat-sahabat tani semua. 3 poin ini, ikhtiar, berdoa, kemudian yang terakhir kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sepandai-pandainya kita seperti ini, kita memilih bibit yang super, harganya mahal, kita pupuk yang super, tapi tanpa izin Allah, saudaraku, tanaman sawit ini tidak akan berbuah. Karena buah semuanya itu per biji itu semua atas izin Allah. Maka saudaraku petani, ini 3 prinsip ini yang harus kita pegang. Ikhtiar, berdoa, kemudian ditutup dengan tawakal. Insya Allah dengan niat baik kita dalam menanam ini, bukan hanya untuk tanam ini, bukan hanya untuk aset dunia. Nampaknya kita tanam sawit ini aset dunia saja, nampaknya. Tapi tidak, saudaraku. Kalau mereka orang-orang yang punya prinsip yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, inilah bentuk ibadah kita. Jadi saudaraku, ternyata ibadah itu bukan hanya sholat, baca Quran, bukan. Ada namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni ibadah. Contohnya ini, Ana menanam sawit ini. Apa tujuan saya tanam? Ini besok berbuah, dan buahnya mudah-mudahan banyak atas izin Allah. Inilah untuk bekal ibadah kita. Sehingga kita mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak istri sebagai kewajiban kita sebagai pemimpin rumah tangga. Kemudian kita bekerja seperti ini bukan hanya nantinya dapat hasil buahnya, hasil dari tanaman ini, juga uang itu nanti untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru petani sawit yang jos. Kadang banyak manusia yang hanya sekedar pokok sampai kulitnya gosong, seharian full bekerja, tapi ibadahnya ditinggalkan. Nah ini salahnya di situ, saudaraku para petani-petani di seluruh Nusantara ini. Penting sekali kita menata niat ini, sehingga bukan hanya kita dapat uang, tapi juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit Nusantara. Mudah-mudahan kita semua berjaya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah selesai.